Legenda Pendekar Abadi 21. Menjadi murid Sekte Belati Merah. Sama seperti sekte besar lain, umumnya penatua murid luar adalah penatua yang memiliki tingkat kultivasi terendah jika dibandingkan dengan penatua lainnya, terutama penatua murid dalam. Seorang penatua harus berada pada ranah pendekar langit. Bahkan ada juga yang sudah mencapai tingkat tinggi seperti penatua Muchen yang pada ranah dewa tingkat awal. Penatua Muchen merupakan penatua yang bertanggung jawab atas paviliun murid dalam. Ia memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan penatua Fan Guo yang merupakan kepala paviliun murid luar. Biasanya ranah dewa hanya dimiliki oleh patriark sekte, seperti patriark sekte Belati Merah yang bernama Fang Yuan. Sosoknya sangat misterius, dengan ramah kultivasi dewa abadi tahap awal ia jarang sekali berada di sekte. Urusan sekte lebih sering dijalankan oleh para penatua yang sudah membidangi urusan masing-masing. Ranah dewa merupakan keberadaan yang sangat sulit dicari. Dari ranah pendekar langit ke ranah pendekar dewa terdapat dinding penghalang yang sangat tebal. Tidak heran kebanyakan kultivator akan terjebak di ranah pendekar langit dalam jangka waktu yang sangat lama. Hari sudah malam saat Leitian dan Gong Dun tiba di Sekte Belati Merah. Setelah melaporkan kedatangannya, Gong Dun segera mendaftarkan Leitian ke aula misi. Sebelum diterima sebagai murid, Leitian harus menjalani pemeriksaan tingkat kultivasi yang umum dilakukan oleh murid baru. Seorang petugas yang biasa disebut Diaken masih tampak berjaga, hampir saja ia meninggalkan aula misi saat Gong Dun tiba bersama Leitian. Kehadiran keduanya membuat Diaken tersebut bertanya dengan heran. Namun setelah Gong Dun menjelaskan maksud kedatangannya, wajah Diaken tersebut terlihat tenang. Sebagai seseorang yang terbiasa mengurusi masalah seperti inilah merasakan kultivasi Leitian yang biasa saja, hanya karena ia mendapatkan rekomendasi dari Gong Dun makalah dianggap sebagai murid bawaan. Dahulunya Gong Dun merupakan salah satu murid dalam yang memiliki pencapaian, sehingga dengan prestasinya di masa lalu tidak akan kesulitan untuk memberikan rekomendasi kepada Leitian agar bisa masuk ke Sekte Belati Merah. Baiklah, aku akan memberikan kesempatan, namun ia tetap harus menjalani prosedur pengetesan bakat kultivasi, ujar Diaken tersebut. Tidak masalah, aku akan memberitahunya, ujar Gong Dun. Tuan muda, coba genggamlah batu cahaya ini sambil mengalirkan ki, ucap Gong Dun sambil menyerahkan sebuah batu berwarna transparan. Metode tersebut merupakan hal yang mendasar sebagai tes kompetensi di Sekte Belati Merah. Seseorang yang sudah memiliki kemampuan mengolah ki maka akan dengan mudah dideteksi oleh kristal transparan tersebut. Tanpa rasa ragu Leitian melakukan hal yang diminta oleh Gong Dun, di sampingnya ada seorang petugas pencatatan yang sedang memperhatikan dengan serius. Apa yang dihasilkan oleh kristal transparan tersebut maka akan dicatat sebagai modal awal Leitian belajar di sekte. Kedepannya apapun perubahan yang dilakukan oleh Leitian akan dibukukan oleh aula misi. Tiba-tiba sebuah cahaya berwarna hijau menyala dan menandakan tingkat kultivasi Leitian. Praja tingkat akhir, dan kamu dinyatakan lulus, ujar seorang Diaken yang mendampingi Leitian. Kristal transparan merupakan alat yang digunakan sebagai pengukur bakat seseorang. Umumnya kristal tersebut memancarkan 3 warna. Hijau untuk pendekar tingkat dasar, kuning untuk tingkat menengah dan warna merah untuk tingkat tinggi. Setelah melihat hasil pemeriksaan Gong Dun tersenyum puas,
Dengan hasil ini Lei Tian bisa diterima di sekte sebagai murid luar seperti perkiraannya. Lei Tian sendiri dianggap wajar memiliki tingkatan kultivasi seperti itu di usianya yang 15 tahun. Cuma yang tidak diketahui oleh petugas tersebut adalah jika Lei telah melewati beberapa tingkatan tanpa mendalami teknik kultivasi. Di Sekte Belati Merah terdapat seorang murid jenius yang sebaya dengan Lei Tian, bernama Liu Kang. Di usianya kini sudah mencapai ranah pendekar tingkat kalsar, sama seperti Li Yifei dari Sekte Teratai Ungu. Mereka berdua termasuk bakat jenius yang akan dipersiapkan mengikuti pertandingan antar sekte 2 tahun kemudian. Setelah menerima token murid yang berwarna perak, Lei Tian juga mendapatkan seragam sekte serta sebuah buku petunjuk yang berisi tentang sejarah sekte, susunan kepengurusan serta peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Gong Dun kemudian mengantar Lei Tian hingga ke paviliun. Murid luar sekaligus berpamitan kepada Lei Tian. "Tuan muda, terimalah kitab bela diri yang bisa berguna di masa depan," ujar Gong Dun sambil memberikan sesuatu. "Terima kasih Paman," ucap Lei Tian tanpa sungkan menerima pemberian dari Gong Dun. "Tuan muda, selamat bergabung dengan Sekte Belati Merah. Selama menunggu Tuan muda saya akan berada pusat kota Jiangqi bersama Bibi Jian," ucap Gong Dun sebelum pergi. "Paman, terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Aku tidak akan melupakannya," ucap Lei Tian dengan sungguh-sungguh. Gong Dun tersenyum puas, lalu pergi meninggalkan Lei Tian agar bisa serius menimba ilmu di Sekte Belati Merah. Sebelum pergi ia juga menerima beberapa kantong emas untuk digunakan membangun tempat usaha serta tempat tinggal di kota Jiangqi. Lei Tian tidak langsung masuk ke dalam bangunan yang akan menjadi tempat tinggalnya selama menjadi murid luar. Setelah menatap pegunungan yang indah dan disertai barisan bukit yang menawan. Meskipun malam hari, bentuk pegunungan tersebut masih terlihat ditemani cahaya bulan. Sambil merentangkan kedua tangannya memejamkan mata, merasakan sensasi sejuknya udara yang menyegarkan tubuhnya. Lei telah merasakan energi alam yang terdapat di sekitarnya kini terasa lebih murni dari beberapa tempat yang ia rasakan sebelumnya. Hingga beberapa saat melakukan hal seperti itu, samar-samar ia mendengar air mengalir dari kejauhan. Sebagai seorang kultivator kini pendengarannya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Padahal air mengalir yang dimaksud oleh Lei Tian adalah sebuah sungai yang berjarak 3 km darinya. Lei Tian berada di depan sebuah bangunan yang cukup besar dan tampak sederhana. Setelah dirasa cukup menikmati sejuknya udara sekitar sekte, ia mendorong pintu dan masuk ke dalam bangunan yang memiliki 3 kamar tidur tersebut. Ada ruang utama yang menghubungkan ketiga kamar tersebut. Di lantainya terdapat tikar yang sudah usang namun masih bisa digunakan untuk duduk. Lei Tian kemudian membuka pintu kamar tidurnya yang berukuran 3 meter, di dalamnya ada sebuah ranjang tidur serta sebuah lemari untuk menyimpan barang-barangnya. Meskipun kamar tidur tersebut tidak luas namun masih memiliki sekat untuk kamar mandi. Bangunan yang ditempati oleh Lei Tian seperti rumah sederhana, berbentuk bangunan satu lantai yang terdiri atas 3 kamar tidur. Untuk makan, para murid luar harus mengantri di sebuah aula besar yang merupakan dapur umum yang sudah disiapkan oleh sekte untuk para murid. 22. Pergi ke perpustakaan. Berbeda dengan murid dalam, murid luar masih memerlukan makan untuk sekedar mengisi stamina mereka. Jatah batu roh dari sekte hanya 10 buah tiap bulan, jadi mereka harus benar-benar memanfaatkannya dengan baik.
Setelah merapikan tempat tidur serta barang-barangnya, Lei Tian segera menuju ruang tengah untuk menunggu senior seperguruannya yang saat ini sedang tidak ada di dalam ruangan tersebut. Berdasarkan informasi dari Diaken sebelumnya, diinformasikan tinggal bersama 2 orang murid luar lainnya. Sambil menunggu kedatangan 2 murid lainnya, Lei Tian membaca buku petunjuk yang baru saja ia terima saat pendaftaran murid. Di dalam buku tersebut menerangkan jika bagian Sekte Belati Merah terdiri atas beberapa bangunan yang menunjang kegiatan sekte. Aula utama merupakan tempat pertemuan para petinggi sekte dalam membahas permasalahan sekte serta pengangkatan para petinggi. Aula kedisiplinan digunakan untuk menghukum murid yang melanggar peraturan sekte. Aula ini diketuai oleh seorang penatua yang bernama Luo Kang, terkenal dingin dan tidak mengenal toleransi kepada setiap pelanggaran disiplin. Aula misi digunakan untuk pendaftaran murid baru serta mengambil misi untuk mendapatkan poin kontribusi. Poin yang didapatkan nantinya bisa ditukar dengan berbagai sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Di dalam aula misi juga terdapat gudang perbendaharaan yang berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan sumber daya sekte. Aula misi dikepalai oleh seorang penatua yang bernama Zuolang. Aula yang berikutnya adalah aula pengembangan bakat. Aula ini terdiri atas 2 bangunan utama yaitu perpustakaan sekte serta sebuah pagoda bertingkat 9. Penatua Songgui adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat tersebut. Ada rumor yang mengatakan jika Penatua Songgui adalah adik seperguruan dari Patriark Sekte. Ia juga dikabarkan sudah berada pada ranah Dewa Abadi dan termasuk salah seorang penatua yang disegani. Selain itu di sekte juga terdapat beberapa paviliun. Selain paviliun murid dalam dan paviliun murid luar terdapat juga paviliun untuk tempat tinggal pemimpin sekte dan para penatua. Paviliun murid luar berada di kaki bukit, berbeda dengan paviliun murid dalam yang berada di sekitar puncak gunung. Setiap kali menatap puncak gunung, para murid luar selalu merasa ingin ke sana dan bergabung menjadi murid dalam. Ternyata jadi murid di sekte tidak mudah, gumam Lei Tian sesaat setelah dia membaca buku petunjuk. Tidak lama ia selesai membaca buku petunjuk, tiba-tiba ada 2 orang anak laki-laki yang sebaya dengannya masuk ke tempat tinggalnya. Mereka adalah Yun Zixin dan San Yuze. Salam kenal senior perguruan, ucap Lei Tian kepada 2 orang yang baru saja tiba. Tidak usah panggil senior, di tempat ini kita sama-sama. Murid luar jadi istilah senior tidak berlaku, ucap salah satu dari mereka. Siapa namamu? Tanya yang lainnya. Perkenalkan nama saya adalah Lei Tian, jawab Lei Tian. Senang berkenalan denganmu. Namaku adalah Yun Zixin. Sementara dia adalah San Yuze dan kami baru 1 tahun di tempat ini sebagai murid luar, sebelumnya kami tinggal di tempat yang berbeda sebagai murid pembantu, ungkap Yun Zixin memperkenalkan diri. Ngomong-ngomong apa tingkat kultivasimu? Tanya Yun Zixin. Aku masih berada di ranah praja, jawab Lei Tian singkat. Itu luar biasa. Aku waktu pertama kali masuk masih berada pada ranah pendekar pemula dan beruntung setelah 8 tahun ranahku naik ke ranah praja tingkat awal, tutur Yun Zixin penuh semangat. Yun Zixin sendiri bergabung ke sekte pada usia 7 tahun, seperti kebanyakan anak lainnya yang memulai seni bela diri dari sejak dini. Usia sepertinya saat itu masih masuk ke dalam tahap pembentukan tubuh. Masa yang menentukan apakah seseorang mampu berkultivasi atau tidak. Sementara itu San Yuze hanya terdiam, terlihat tidak begitu tertarik dengan percakapan yang terjadi seperti ini.
Yun Zixin dan San Yuze memang memiliki perbedaan karakter, di mana Yun Zixin lebih terbuka dan San Yuze memiliki kepribadian yang tertutup. Aku yakin kamu akan menjadi pendekar tangguh di masa depan, sambung Yun Zixin sambil menepuk bahu Lei Tian. Melihat kedatangan Lei Tian seperti mendapatkan kehidupan, selama ini Yun Zixin tidak ada teman mengobrol. Dengan kepribadian San Yuze yang pendiam membuatnya seperti terpenjara dalam sepi. Terima kasih atas dukunganmu, ucap Lei Tian sambil tersenyum. Mereka lalu berbincang sebelum mereka beristirahat di kamar masing-masing. Keesokan paginya Yun Zixin dengan penuh semangat memperkenalkan beberapa bangunan yang ada di sekte. Yun Zixin juga dengan lancar menyebutkan peraturan-peraturan di sekte, juga memperkenalkan orang-orang yang kenal sebagai sesama murid luar. Yun Zixin juga memperkenalkan nama-nama murid jenius di paviliun murid luar. Menurutnya setiap paviliun memiliki 10 orang murid teratas yang posisinya didapatkan pada setiap gelaran kompetisi. Kalau aku boleh tahu, apa keistimewaan menjadi 10 besar? Tanya Lei Tian penasaran. Para murid yang berada di posisi 10 besar akan mendapatkan perhatian dari para penatua. Jika beruntung maka akan diangkat menjadi murid inti. Selain itu, murid yang berada di peringkat 10 besar bisa memiliki pengikut dan mendapatkan prioritas ke beberapa fasilitas dan sumber daya kekuatan, jawab Yun Zixin penuh semangat. Lei Tian sangat senang dengan sikap Yun Zixin yang terbuka. Sepanjang perjalanan mengitari bangunan sekte tak sedikit pun ia merasa bosan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Lei Tian. Bahkan dalam beberapa hal, Lei Tian mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak terdapat di dalam buku pedoman sekte. Hal itu dianggap wajar karena Yun Zixin sudah menjadi bagian dari sekte Belati Merah dalam tempo yang cukup lama. Tidak berapa lama kemudian mereka tiba di aula pengembangan bakat. Di dekatnya ada sebuah bangunan yang terdiri atas 4 lantai. Yun Zixin dengan penuh semangat langsung menghadap kepada seorang diaken yang mengurus bangunan tersebut. Dia adalah Xian Guo yang bertugas menjaga dan mencatat kitab-kitab di dalam perpustakaan. Di sekte Belati Merah meskipun setiap divisi atau aula dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penatua, namun tetap akan ditemui diaken yang bertugas untuk menjalankan operasional tempat tersebut. Yun Zixin mengenalkan Lei Tian sebagai murid baru kepada Xian Guo. Lei Tian cepat kemari, ucap Yun Zixin penuh semangat sambil mengenalkan seorang diaken. Lei Tian segera bergegas menghampiri petugas perpustakaan yang dimaksud oleh Yun Zixin. Sambil memperlihatkan token muridnya, Lei Tian bersikap hormat dengan diaken yang berada di depannya. Oh rupanya murid baru. Kamu hanya bisa mengakses lantai 1 dan dilarang untuk naik ke lantai berikutnya. Hanya 2 buah kitab yang bisa kamu pinjam dalam waktu 1 minggu, dan kamu juga wajib menjaga ketertiban serta dilarang membuat kegaduhan, ucap diaken tersebut. 23. Memilih teknik bela diri. Terima kasih atas petunjuknya, ucap Lei Tian dengan sopan. Lei Tian mengerti dengan apa yang baru saja diucapkan oleh diaken tersebut. Sebelumnya juga sudah membaca peraturan di perpustakaan tersebut melalui buku pedoman yang ia dapatkan. Aku akan menunggumu di luar, jadi kau santai saja memilih buku yang akan kau pelajari sesuai dengan bakatmu, ujar Yun Zixin kemudian. Lei Tian mengangguk pelan, tanpa membuang waktu ia segera menuju lantai pertama. Sebagai murid baru, tentu sajalah merasa kagum dengan banyaknya kitab bela diri yang tersusun rapi di setiap rak buku. Buku apa yang harus aku pilih?
Gumam Lei Tian sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Berdasarkan peraturan La hanya memiliki waktu sekitar 1 jam, selama batas waktu tersebut ia harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. "Hai, kau murid baru ya?" tanya seseorang yang menggunakan pakaian yang sama dengan Lei Tian. Lei Tian menoleh ke arah pusat suara, sejenak pandangannya jatuh kepada seorang pemuda yang terlihat lebih tua 1 atau 2 tahun darinya. "Iya benar senior," ucap Lei Tian dengan sopan. "Jangan seperti itu, kita hanya memanggil senior kepada murid dalam saja," ucap pemuda tersebut. "Baiklah jika begitu, perkenalkan nama saya adalah Lei Tian," ujar Lei Tian dengan sopan. "Namaku adalah Li Qin, sepertinya kamu bukan berasal dari wilayah Jiangqi," ucap Li Qin sambil bertanya. Mendengar pertanyaan dari Li Qin membuat Lei Tian sedikit kebingungan terhadap identitasnya. Namun dengan cepat ia berkata, "Aku berasal dari desa Gunung Batu di kota Yusan," jawab Lei Tian. "Benarkah? Kupikir kamu berasal dari kota Chengdu karena nama margamu sedikit familiar," ujar Li Qin kemudian. Lei Tian sangat penasaran dengan ucapan dari Li Qin barusan, mendengar tentang informasi keluarga ayahnya tentu membuat dirinya semakin penasaran. "Aku tidak mengetahui jika ada hal seperti itu," ucap Lei Tian dengan tenang. "Sudahlah, tidak terlalu penting juga membicarakan mereka. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah mendapatkan kitab yang akan kau pilih?" tanya Li Qin sambil mengubah topik pembicaraan. "Belum. Aku masih membutuhkan waktu untuk mencarinya," ucap Lei Tian. "Sebaiknya kau memilih sesuai dengan tingkatanmu agar kelak tidak menyulitkan," ujar Li Qin memberi nasihat. "Terima kasih atas nasihatmu," ujar Lei Tian sambil melanjutkan pencarian kitab bela diri yang La butuhkan. La juga tidak bisa berlama-lama jika hanya mengobrol dengan orang lain, waktu sangat berharga saat berada di dalam perpustakaan. Lei Tian memperhatikan barisan kitab yang tersusun rapi. Setelah beberapa kali memperhatikan, La akhirnya tertarik dengan sebuah kitab yang berjudul Teknik Tinju Api. Selain itu, untuk menunjang gerakannya ia juga memilih Teknik Tubuh Ilusi. Sepertinya dua teknik ini sangat bagus dan saling melengkapi, gumam Lei Tian dengan senang. "Selamat ya, kau sudah menemukan apa yang kau cari," ucap Li Qin yang sedari tadi memperhatikan Lei Tian. "Terima kasih, ini hanya 2 kitab dasar," ucap Lei Tian sambil memperlihatkan 2 kitab yang baru saja La pilih. Li Qin tersentak kaget dengan kitab yang dipilih oleh Lei Tian. 2 kitab yang berada di tangannya merupakan 2 kitab yang tidak sederhana. Bahkan di antara murid luar belum ada yang mampu menguasai teknik tersebut. 2 teknik tersebut memerlukan 2 atribut yang berbeda-beda, sangat mustahil bisa dikuasai oleh murid luar. "Bagus sekali, kamu benar-benar beruntung," puji Li Qin. "Terima kasih," jawab Lei Tian dengan polos. Di dalam hati Li Qin tengah tertawa puas menyaksikan kebodohan yang baru saja dilakukan oleh Lei Tian. "Bertambah lagi 1 murid sampah," gumam Li Qin dalam hati. "Senang berkenalan denganmu, aku akan undur diri," ucap Lei Tian dengan sopan. "Baiklah, aku juga akan segera kembali pulang," ujar Li Qin. Setelah memilih 2 buah kitab, Lei Tian segera melapor kepada petugas pencatatan. "Senior, aku ingin melapor," ucap Lei Tian sambil menyerahkan 2 buah kitab bela diri yang baru saja ia pilih. Melihat 2 buah kitab bela diri, diaken tersebut bergeming. La memandang lekat ke arah Lei Tian lalu berkata, "Apakah kamu sudah yakin dengan apa yang kau pilih?"
Tanya Diaken tersebut sambil menatap serius ke arah Lei Tian. Tentu saja, jawab Lei Tian dengan mantap. Baiklah, semoga kau beruntung, ujar Diaken tersebut sambil membuat catatan. Setelah mendapatkan kitab yang ia kehendaki, kini Lei Tian berjalan dengan santai keluar dari perpustakaan sekte. Bagaimana, apakah kamu sudah mendapatkan kitab bela diri yang akan kau pelajari? Tanya Yun Zixin dengan antusias sesaat setelah melihat Lei Tian keluar dari dalam perpustakaan. Ya tentu saja, jawab Lei Tian sambil tersenyum menunjukkan 2 buah kitab bela diri. Yun Zixin kemudian memeriksa kitab bela diri yang baru saja dipilih oleh Lei Tian. Dengan seksamalah memperhatikannya sambil beberapa kali mengernyitkan dahinya. Kurasa kamu harus segera menukarnya, mumpung masih di sini dan aku akan memohon kepada Diaken tersebut, ucap Yun Zixin. Tidak perlu, aku merasa sangat ingin mempelajarinya, ujar Lei Tian dengan penuh keinginan. Tapi apa yang kau pilih adalah kitab atas. Kitab ini setara dengan kitab yang berada di perpustakaan murid dalam. Hanya murid yang sudah berhasil membangkitkan karakteristik api yang bisa menggunakan teknik tersebut, ucap Yun Zixin memberitahu. Bukannya menyerah, tetapi Lei Tian justru semakin tertarik. Meskipun ia tidak memiliki hal yang dikatakan oleh sahabatnya tersebut, tetapi entah mengapa ia memiliki keyakinan kuat untuk mempelajarinya. Aku akan tetap melatihnya, ucap Lei Tian tak tergoyahkan. Mendengar perkataan Lei Tian yang keras kepala tersebut membuat Yun Zixin menahan kecewa, namun ia tidak bisa melarang apa yang sudah menjadi pilihan Lei Tian. Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusan akhirmu, aku tetap akan mendukungmu, ujar Yun Zixin dengan senyum terpaksa. Terima kasih atas kepedulianmu, aku tidak akan mengecewakanmu dengan keputusanku, ucap Lei Tian dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku percaya kepadamu, sahut Yun Zixin sambil menepuk bahu Lei Tian. Mari kita segera kembali, ucap Yun Zixin kemudian. Sambil melangkah ringan ke jarak antara perpustakaan dengan tempat mereka tinggal tidak terlalu jauh, sehingga dalam tempo yang singkat mereka tiba di dalam ruang tengah tempat di mana mereka tinggal. Di mana San Yuze? Tanya Lei Tian. Dia sepertinya sedang berkultivasi di dalam kamarnya, jawab Yun Zixin. Dia selalu seperti itu, makanya aku senang ada teman bicara seperti dirimu, sambung Yun Zixin kemudian. Pantas saja ia terlihat tertutup, ucap Lei Tian. Iya begitulah, meski begitu dia adalah orang yang peduli, ucap Yun Zixin kemudian. 24. Masa lalu Yun Zixin. Sepertinya kamu sangat dikenal di Sekte Belati Merah. Tanya Lei Tian kepada Yun Zixin. Sejak kecil aku adalah murid pembantu, pekerjaanku membersihkan halaman sekte dan beberapa bangunan lainnya. Di sela-sela waktu aku berlatih dengan keras memanfaatkan sumber daya yang ada, hingga 1 tahun yang lalu aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi murid luar, ungkap Yun Zixin. Kenapa kau tidak langsung mendaftar sebagai murid luar? Tanya Lei Tian kemudian. Aku hanya anak yatim piatu, tidak ada yang memperhatikanku sebelumnya, bahkan untuk bertahan hidup saja aku kesulitan. Beruntungnya Penatua Van Guo merawatku dan memberikan kesempatan kepadaku untuk bekerja sambil belajar. Jawab Yun Zixin. Apakah Penatua Van Guo akan mengajarkan kita secara langsung? Tanya Lei Tian kembali. Tentu saja, beliau sendiri akan mengajarkan teknik bela diri, jawab Yun Zixin. Mendengar cerita Yun Zixin membuat Lei Tian terharu, ia mengira semua orang yang memasuki sekte berada pada jalan yang sama melalui tes bakat.
Namun Lei Tian merasa beruntung, lah bisa mengambil pelajaran dari Yun Zixin dalam hal semangat dan tekad. Sewaktu di dalam perpustakaan aku berjumpa dengan seorang murid yang bernama Li Qin, ungkap Lei Tian kemudian. Jika di lain kesempatan kau bertemu dengan dirinya lagi, sebaiknya kamu berhati-hati, ujar Yun Zixin dengan nada serius. Memangnya kenapa dengan dirinya? Tanya Lei Tian penasaran. Dia sudah terkenal licik, apa yang ia ucapkan tidak mencerminkan hatinya, ucap Yun Zixin memperingati. Oh seperti itu, pantas saja dia memuji diriku atas kitab yang aku pilih. Kupikir lah tulus memberikan perhatian kepadaku, ujar Lei Tian. Di antara 10 murid luar berprestasi ia adalah pemilik peringkat ke-7 dengan ranah pendekar raja tahap menengah, ungkap Yun Zixin. Benarkah? Cukup menarik, ucap Lei Tian cukup terkejut. Tentu saja, sebaiknya orang seperti kita tidak berurusan dengan mereka, ucap Yun Zixin dengan nada memperingati. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Aku mau mempelajari teknik yang baru saja aku dapatkan dari perpustakaan, sambung Lei Tian kemudian. Jika kau ada perlu apa-apa jangan sungkan untuk bertanya, ujar Yun Zixin sebelum mereka kembali ke kamar masing-masing. Yun Zixin menatap kepergian Lei Tian dengan penuh penasaran. Meskipun ia merasakan bakat Lei Tian tergolong biasa namun kegigihan dan keuletannya dalam memilih kitab bela diri perlu ditunggu kejutannya. Lei Tian tak kenal putus asa meski beberapa kali mendapat nasihat, lah tetap dengan pendiriannya dan tidak terpengaruh dengan masukan yang dapat melemahkan prinsipnya. Satu hal lagi yang membuat Yun Zixin kagum adalah penampilannya yang terlihat sederhana, meskipun Lei Tian terlihat seperti cendekiawan yang berdarah bangsawan. Di dalam kamarnya, kini Lei Tian mulai membuka sebuah kitab yang memuat teknik tinju api. Sementara kitab lainnya lah masukkan ke dalam cincin penyimpanannya, setelah 3 hari kemudian ia baru akan mempelajarinya. Lei Tian ingin mempelajarinya secara bertahap, ia menyadari dirinya bukanlah orang jenius yang sekali lihat langsung mampu menyerap seluruh isi halaman kitab tersebut. Secara perlahan dia mulai membaca lembar demi lembar hingga ke halaman terakhir. Hingga beberapa kali ia mengulangi metode yang sama, berharap ia dapat mengingat sebelum mempraktekkan teknik tersebut di udara terbuka. Benar saja, teknik ini tidak sesederhana yang kubayangkan, gumam Lei Tian setelahlah hampir menghafal isi kitab tersebut. Sepertinya aku harus mencobanya di luar, ucapnya pelan. Lei Tian kemudian keluar dari kamarnya, untuk mencari tempat terbuka guna mempraktekkan teknik yang baru ia pahami. Untuk menyempurnakan pemahamannya ia harus melakukan praktek secara langsung. Di ruang tengah ia tidak menemukan siapa-siapa, kedua rekannya sesama murid luar tampak masih berada di dalam kamar masing-masing. Lei Tian segera meninggalkan tempat tinggalnya lalu berjalan mengikuti sumber suara air mengalir. Semenjak kedatangannya lah sangat tertarik terhadap suara air tersebut, sama seperti di desa Gunung Batu hal itu membuatnya tidak asing. Beberapa orang murid tampak sedang berlatih menggunakan belati di sekitar tempat tinggal mereka. Hai, saudara Tian mau kemana kau? Tanya seorang murid yang mengenal Lei Tian saat diperkenalkan oleh Yun Zixin sebelumnya. Aku ingin mencari tempat untuk berlatih, jawab Lei Tian dengan jujur. Berhati-hatilah. Jangan jauh-jauh karena kau masih baru dan belum mengenal tempat ini secara keseluruhan, ujar murid tersebut dengan ramah. Terima kasih atas perhatiannya, ucap Li Yuan sambil tersenyum. Setelah bertukar sapa sejenak lalu Lei Tian mencari sungai yang dapatlah rasakan.
Langit masih terlihat dengan terang, udara pegunungan juga berhembus dengan sepoi-sepoi. Rasanya memang begitu nyaman, aku jadi teringat dengan desaku tinggal, gumam Lei Tian dalam hati. Tidak lama berjalan, ia menemukan sumber suara yang dimaksud. Sebuah sungai besar mengalir dengan cukup deras, setiap alirannya berkali-kali berbenturan dengan batu besar menimbulkan riak yang sangat menawan. Lei Tian sejenak terlena, dengan santainya lah melompat dari satu batu ke batu lainnya mencari tempat yang cukup strategis untuk menikmati suasana. Lah melompat cukup jauh hingga berada di tempat yang benar-benar sejuk yang ditanami pohon yang rindang. Kualitas air yang kini ia temui juga terlihat lebih baik. Lei Tian menjulurkan tangannya untuk cuci muka dan membasuh beberapa bagian tubuhnya. Airnya terasa begitu segar, tubuhnya yang mulai membiasakan dengan teknik pernapasan yang diajarkan Gong Dun, kini merasakan energi besar masuk ke dalam dirinya. Lei Tian memandang lingkungan sekitar, ia merasakan qi yang cukup pekat di tempat ini. Selain itulah juga tidak bisa pungkiri jika tempat ini begitu luas dan indah. Di tengah aliran sungai terdapat sebuah batu besar yang terlihat sudah berusia ribuan tahun. Bentuknya yang menyerupai lingkaran membuatnya berpikiran untuk berkultivasi di atasnya. Seolah larut dalam suasana, akhirnya Lei Tian memilih berkultivasi dan tenggelam dalam fokusnya. Pada saat ini lupa tujuan sebenarnya yang ingin berlatih teknik tinju api. Tanpa Lei Tian sadari seorang lelaki tua tengah memperhatikan aktivitas yang sedang dilakukannya. Sepertinya ia adalah murid baru, gumam pria tersebut sambil mengelus dagunya. Pada saat ini Lei Tian benar-benar dapat merasakan energi alam yang cukup besar memasuki ke dalam tubuhnya. Namun ia juga merasakan jika energi yang diserapnya seperti terbagi dua. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Gumam Lei Tian dengan heran. Telah memasuki sekte untuk berkultivasi dan menjadi kuat, namun kini ia merasakan gejala aneh yang terjadi pada dirinya. Mungkin ini hanya perasaanku saja, ucapnya dalam hati. Pada saat yang bersamaan, liontin naga petir yang berada di dalam lautan kesadarannya terus menyerap energi qi yang dihasilkan oleh tubuh Lei Tian. Seperti bayi yang baru dilahirkan, naga petir tersebut terlihat dengan cahaya yang meredup tampak berkelap-kelip. Tanpa terasa waktu pun berlalu dengan cepat, Lei Tian melewati malam masih berada pada tempat dan posisi yang tidak berubah. 25. Ginseng spiritual. Sementara itu di desa Gunung Batu tempat di mana Lei Tian tinggal sebelumnya, antara Zhao Yuxi dan ayahnya tengah berdebat tentang keinginan Zhao Yuxi yang ingin belajar bela diri. Hal ini bermula dengan keinginan Zhao Yuxi yang ingin menyusul Lei Tian ke kota Jiangqi. Setelah kepergian Lei Tian entah mengapa ia tidak bisa tenang. Perasaannya terlalu besar, sehingga ia sulit mengendalikan diri dengan baik. Ayah, aku ingin berlatih dan menjadi kuat, ucap Zhao Yuxi kepada ayahnya. Kau itu wanita, sebaiknya di rumah saja dan tidak perlu mengikuti menjadi kultivator, ucap ayahnya. Tidak bisa. Jika seperti ini terus maka aku tidak akan bisa bersama dengan Lei Tian di masa depan, ucap Zhao Yuxi dengan bersikeras. Oh, jadi ini berkaitan dengan hubungan percintaan, ujar Zhao Feng dengan nada yang lebih santai. Pada saat ini ia teringat dengan wanita yang belum sempat menjadi istrinya yang merupakan seorang murid inti dari Akademi Kekaisaran yang terkenal. Hubungan mereka terpisahkan karena wanita yang tidak sempatlah nikahi tersebut memilih jalan untuk tetap menjadi seorang kultivator. Setelah kembali pulih ia pergi meninggalkan Zhao Feng dan putrinya.
Hingga akhirnya Zhao Feng ditinggal sendiri bersama seorang bayi perempuan yang kini telah tumbuh menjadi gadis remaja. Zhao Yuxi sendiri tidak pernah tahu tentang ibu kandungnya, karena Zhao Feng selalu mengatakan jika ibunya sudah meninggal sejak ia masih bayi. Hal ini sesuai berbakat, maka ginseng tersebut akan berperan untuk membangun inti energi serta membuka saluran energi di dalam tubuhmu. Namun jika kau tidak memiliki bakat, maka kau akan kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang kultivator, ucap Zhao Feng dengan serius. Mendengar perkataan dari ayahnya, jantung Zhao Yuxi berdetak kencang. Lah tidak menyangka akan ada hal seperti ini yang tersimpan begitu rapat. Baiklah ayah, aku akan mencobanya, ujar Zhao Yuxi. Baiklah jika demikian, semoga kamu beruntung, ucap Zhao Feng. Lah sudah 15 tahun menyimpan rahasia kehidupannya, walau bagaimanapun ia tidak akan bisa menyembunyikan terlalu lama dari putrinya yang kian waktu tumbuh berkembang. Jika mengingat hubungannya dengan Xiao Mei membuatnya merasa seperti orang bodoh, apalagi anak yang ia besarkan memiliki darah yang sama dengan wanitanya di masa lalu. Xiao Mei pada saat itu merupakan seorang murid inti di Akademi Kekaisaran. Ketika mengenal Zhao Feng, dirinya sedang mendapatkan kecelakaan saat menjalankan misi hingga ia kehilangan tingkat kultivasinya. Berkat pertolongan Zhao Feng pada saat itu, membuat hubungan keduanya menjadi tidak biasa hingga lahirlah Zhao Yuxi. Hanya saja setelah kekuatannya kembali, Xiao Mei memilih pergi untuk meneruskan cita-citanya menjadi seorang kultivator wanita terkuat dan terkenal di Kekaisaran Qin. Tekadnya yang keras tersebut tidak bisa dicegah oleh Zhao Feng yang hanya orang biasa. Sementara itu di dalam kamarnya, Zhao Yuxi mengambil ginseng spiritual dan mengunyahnya secara langsung. Dengan cepat energi panas menyembur saat ginseng tersebut masuk ke dalam tubuh Zhao Yuxi. Ada rasa panas yang membakar tubuh Zhao Yuxi. Ark, ark, ark. Raung Zhao Yuxi beberapa saat sambil berguling ke arah kiri dan kanan menahan sensasi rasa panas. Untuk menguatkan tekadnya, ia membayangkan Lel Tian serta sikap para penjahat di desanya beberapa waktu. Zhao Yuxi berpikir jika dengan memiliki kekuatan La baru bisa melindungi orang-orang terdekatnya serta memiliki kebebasan yang lebih jauh. Duar, duar. Suara ledakan teredam dari dalam tubuh Zhao Yuxi terdengar hingga beberapa kali. Hawa panas yang masih berlangsung di dalam tubuh Zhao Yuxi terus terjadi diikuti dengan terobosan dirinya. Setelah beberapa kali menerobos, sensasi panas berubah menjadi hawa sejuk yang mengalir ke dalam seluruh tubuhnya. Tubuh Zhao Yuxi kini diselimuti oleh bau tak sedap seperti bau kotoran yang tidak sedap. Huik. Zhao Yuxi merasa jijik dengan bau yang terdapat pada dirinya. Tanpa membuang waktu, La segera beranjak dari kamar tidurnya untuk menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Hampir 2 jam Zhao Yuxi menghabiskan waktu di dalam kamar mandi. La membersihkan dirinya hingga benar-benar bersih dan wangi. Ayah, sepertinya aku sudah berhasil menjadi seorang kultivator, ucap Zhao Yuxi dengan wajah ceria. Namun ayahnya melihat kemajuan putrinya tersebut dengan murung. Ia tahu jika di masa depan ia akan kehilangan kesempatan bersama putrinya. Ayah, kenapa terlihat murung? Tanya Zhao Yuxi. Aku hanya teringat akan ibumu saja, jawab Zhao Feng. Bukankah ibu sudah meninggal? Ujar Zhao Yuxi dengan ekspresi heran. Maafkan ayah, sebenarnya ibumu masih hidup, ungkap Zhao Feng kemudian. Lalu di mana ibu sekarang? Kenapa La tidak pernah hadir? Tanya Zhao Yuxi yang semakin tidak mengerti. Sebenarnya ayah tidak mau menceritakan hal ini,
namun melihat tekadmu yang begitu keras kepala ingin menjadi seorang kultivator, maka ayah sudah tidak ada pilihan lain selain menceritakannya. Ibumu merupakan salah seorang yang berpengaruh di ibu kota Kekaisaran Qin. Dengan identitas yang ia miliki, sepertinya ia merupakan bagian dari Akademi Kekaisaran. Dulu hubungan kami sangat rahasia, bahkan percintaan kami pun tidak ada yang mengetahuinya karena status ayah yang hanya orang biasa. Selama ibumu hamil, ia bersembunyi dengan alasan melakukan kultivasi tertutup selama 1 tahun. Setelah itulah pergi meninggalkan pesan yang terdapat dalam kotak kayu tadi. Lah hanya berpesan, jika kamu dewasa maka kamu wajib tahu kenyataan ini dan tidak membencinya, ungkap Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Bagai disambar petir, Zhao Yuxi seperti berekspresi sulit. Namun mendengar ibunya adalah orang yang memiliki jabatan penting di Akademi Kekaisaran membuat jalan hidupnya untuk menjadi seorang kultivator semakin terbuka. Ayah, sepertinya aku sudah mantap untuk meneruskan tekadku menjadi seorang kultivator, ucap Zhao Yuxi yang tak tergoyahkan. Baiklah, jika itu sudah jalan hidupmu, kendati demikian jangan lupakan ayah dan tempat ini, ujar Zhao Feng sambil meneteskan air mata. Ayah adalah ayah terbaik dalam hidupku, sampai kapanpun aku tidak akan melupakan ayah, jawab Zhao Yuxi dengan serius. Baiklah jika demikian, ucap Zhao Feng sambil memeluk putri satu-satunya tersebut. Ayah tidak mengerti dunia kultivator, sebaiknya kau pelajari apa-apa yang menjadi peninggalan ibumu sebelum kau memutuskan bergabung ke dalam sebuah perguruan bela diri, sambung Zhao Feng dengan penuh perhatian. Baik ayah. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa mencari ibu di ibu kota Kekaisaran, ujar Zhao Yuxi dengan tatapan penuh tekad. Bersambung 26. Kejutan tidak terduga.